Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini aku mau goes untuk ngecek kemampuan lengan kanan dan tulang belikat kananku ini. Jadi masih dalam proses ngetes, proses recovery, pemulihan cedera yang hampir 1 bulan teman-teman ya. Nanti teman-teman mau tak ajak jalan-jalan pelan-pelan lewat jalur kampung ya. Yuk kita jalan-jalan yuk. Nah. Oke. Kita persiapkan jalan-jalan pagi. Bacanya tadi. Bacanya apa? Panggil ini aja ya. Nah, selamat pagi teman-teman. Yuk kita jalan. Ini sebenarnya sudah terasa kesemutan ini sebelah kanan ya. Jadi tangan kananku ini sudah terasa kesemutan, berarti belum beres ya. Tapi nanti jalan dulu nanti dapat berapa kilo gitu aja ya. Yuk kita jalan yuk. Sepeda pagi. Kita jalan-jalan menyusuri daerah kok desa, Pak. Ini aku menggunakan setang 780 mm. Masih di sekitaran kampung ini ya. Ini proses keluar kampung. Nanti kalau sudah tidak nyaman, nyeri, nanti balik ke rumah. Tidak berani jauh-jauh lagi. Bahaya nanti kalau mau kambuh lagi. Ketemu pesepeda satu ini baru. Masih di seputaran Kota Ngawi, Jawa Timur. Selamat pagi buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan jalan-jalan pagi aku. Ini sudah meninggalkan perbatasan kampung ya teman-teman ya. Ini masuk Gelung Barat, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Ini hanya bisa melihat depan ya. Nanti kapan-kapan disetting lagi untuk ketinggian holdernya handphone, nanti ditinggikan nanti. Ini jalannya baru diperbaiki, mantap Pak. Jadi ya memang harus begitu ya teman-teman ya. Jadi kemandirian kita untuk menjaga jalan itu harus tumbuh ya. Rasa kebersamaan, gotong royong itu harus
jaga terus, tapi koordinasinya yang baik. Ketika misal ada perbaikan jalan, misal RT 14 dengan RT berapa ya diinformasikan, jadi RT sekitarnya biar tahu yang wajib siapa, yang enggak siapa, jadi ya biar jelas lah. Kalau aku dalam kondisi sakit beberapa hari yang lalu itu ya aku nggak bisa ikut kerja bakti, ya aku ganti dengan bantuan lain. Jadi bisa tenaga, umumnya kan datang dengan tenaga itu ya kerja bakti. Kalau enggak ya Pak, kalau enggak ya ngasih donasi uang, bisa untuk apa itu, beli sarapan, konsumsi untuk yang datang-datang kerja bakti itu loh. Jadi bukannya tidak hadir, tenaganya nggak bisa ngasih bantuan, terus nggak ngasih materi, bantuan uang, nggak ngasih konsumsi, kan ya nggak bagus. Kalau yang sudah sepuh-sepuh itu kan ya kita sing lebih muda memaklumi ya, namanya sepuh itu harus kan ya, kasihan lah, dispensasi maksudnya, nggak apa-apa. Tapi nak masih kuat ya boleh, monggo, nggak ngelarang yang sepuh-sepuh itu. Ya beginilah jalan paving kampung ya begini. Nanti bentar lagi nanti ketemu jalan aspal, nanti bentar lagi. Ini tak buat santai aja karena aku masih ngetes apa, lengan kanannya ini masih dalam proses penyembuhan untuk ngetes apakah sudah kuat atau belum gitu. Lengan kanannya ini masih nyeri, jadi bangun tidur tadi pagi itu tulang belikatnya masih panas sekali, berarti masih ada masalah. Dan ini kenapa aku gunakan untuk bersepeda ya, untuk ngetes saja kemampuannya masih sakit sekali atau boleh, atau kuat berapa kilo. Jadi ini santai dulu, tenaganya santai, hemat. Masih sekitaran kampung di Kabupaten Ngawi, teman-teman, Jawa Timur ini. Masih hari Minggu jam-jam segini ya, hilir mudiknya nggak begitu ramai. Nanti kalau sudah masuk di aspalan nanti baru agak ramai, nanti di depan sana, masih di depan. Dan ini untuk settingan sepeda aku ini, aku buat saddle-nya itu sangat rendah ya. Sebenarnya nggak standar. Jadi posisi kakinya ini nekuknya ya luar biasa. Nekuknya kurang normal ya, tapi nggak begitu banget ya. Biar aku nggak membungkuk ya. Jadi posisi saddle-nya nggak tinggi. Kalau tinggi itu berarti nanti lengannya ini nahan beban, ini berat badan ini bisa jadi masalah serius di tulang belikat nanti.
juga ngetes apa, setang aku ini kan baru ya. Ya sudah tak pasang lama, tapi bentar aku tak berhenti sebentar mau membenahi ini. Lampunya ini kurang kenceng teman-teman. Nah, mau tak kencengin lagi dulu. Yuk jalan lagi, lanjut. Nah, aku kurang bisa melihat layar kamera ya, jadi harus kadang mundur terus. Melihat teman-teman yang hadir ini kan aku nggak bisa baca sempurna ini. Nanti kalau aku buat layarnya ke posisi aku mudah terbaca, nanti depan nggak kelihatan mana sayang. Nah, ini sudah masuk di pertigaan. Nih ada yang kiri mobil. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah masuk aspalan ini teman-teman. Nah, ini sudah mulus jalannya. Ini daerah Gelung. Ini aku santai dulu aja ya. Biar badanku agak hangat dulu, sama nyari tempat untuk sarapan dulu. Jadi sarapan dulu, nanti minum obat dulu. Jadi masih proses apa, minum obat ya dari dokter spesialis saraf. Jadi dengan bersepeda ini harapan aku juga bisa untuk refreshing ya, relax, rekreasi bersepeda. Mas, jadi tidak fokus terus, stres di nyerinya, sakit nyeri ini loh teman-teman. Jadi orang sakit nyeri itu kan hormon stresnya kan meningkat. Jadi melupakan sejenak lah. Nah, ini kalau tangan kanannya nanti nggak nyaman ya harus istirahat, tak megang setang, terus tangan kiri yang dominan nanti ya, pegang setang. Sudah jalan mulus, enak, nyaman. Nanti kalau jadi ini setangnya mau aku potong, jadi dikurangi berapa ya, 20 mili gitu. Nah, ini cari makannya gimana ini, belum ketemu. Cari nasi pecel di Pak Aron nanti ya, kita tambah speed ya, coba kita gear dulu pelan. Nah, ini sudah mulai nggak kaget tubuh ya, sudah jalan 2 kiloan lebih ini. Ya buat teman-teman yang mau olahraga sepeda, pakai aja sepeda yang normal di rumah untuk wes ya, yang deket-deket dulu. Terus kemudian jarak sedang, nanti kalau sudah 3 bulan, 5 bulan latihan jarak jauh ya, jangan langsung jauh, nanti bahaya teman-teman kalau langsung jauh ya.
Mas. Tuh masih sing tiap hari ngisi bensin kalau aku berangkat kerja itu ya di situ isinya hanya 2 orang yang jaga. Ini sampai di Gelung Kerajaan, namanya Gelung Kerajaan. Desanya ini ya Gelung, masih Gelung ini. Jadi buat teman-teman bisa lari pagi, jogging, ini kayak di depan ini masih ini nih. Bisa sepeda di dalam kampung sendiri, bolak-balik ketemu berapa kilo itu, Mas. Jadi sesama orang yang suka olahraga ya ketemu di jalan begitu, teman-teman. Nggak kenal pun nggak apa-apa, bisa apa bilang Mas atau model gitu ya. Apalagi sesama pesepeda ya gitu, model itu sebagai tanda yang menjalin tali silaturahmi sesama penghobi gitu. Nggak dibalas nggak masalah, nggak usah dipikir, aman-aman lah ya. Siapa tahu memang nggak ngerti pasti siapa namanya juga di jalan kok. Ada orang juga aja. Buat teman-teman kalau bersepeda sudah posisinya di aspal begini kan pasti pergerakan motor itu kan banter ya, nggak seperti di paving ya banter sih, tapi nggak sebanter yang di jalan aspal. Kalau orang di jalan aspal biasanya ya wis geber ya. Sudah sampai di gerbang Gelung. Nah, teman-teman di sana itu ada itu. Nah, ini tuh penjual kacang hijau tuh, bubur kacang hijau setiap pagi ada. Ya, ini namanya perapatan Gelung. Kalau ke kanan itu bisa ke stasiun Ngawi. Dulu namanya itu stasiun Paron karena memang di Paron. Sekarang diubah namanya menjadi stasiun Ngawi. Nah, di depan itu ada pasar Paron. Kanan jalan itu pasar. Nah, ini situasi jam 6.43 ya ini ya. Iya. Situasi Paron pagi hari ini, hari Minggu, tambah siang tambah ramai. Ini situasinya sebelah kanan ya. Ini detik ini aku nggak berani kalau sampai Ngawi kota, nggak tahu kalau nanti kita tes dulu ini tangan kanannya nyeri nggak, masih tegang atau enggak, karena sangat bahaya kalau ototnya tiba-tiba tegang gitu, sakitnya luar biasa. Nah, ini sudah mulai meninggalkan pasar Paron. Nah, ini adalah jalur, sini ada jalur sepeda, teman-teman. Ya, pokoknya ini walaupun nggak ada tandanya gitu, ya pokoknya ini untuk sepeda gitu, jalur lambat. Tenang. Kalau ambil kanan, kanannya garis putih ini ya rawan, belakangnya motor-motor kenceng itu. Tuh ada mobil, biar dia mundur dulu itu. Ayo Pak, mundur Pak, cepet Pak. Itu pesepedanya juga ada. Nah, sampai susu panter ya gitu.
Us. Pembalap senior itu pakai road bike. Depan ini nggak ada sarapan ya, teman-teman. Kita teman-teman sarapan ini berapa ya? Mas, sakit sarapan teng mriki ya? Sakit. Sarapan di sini ya. Betul ya Mas. Dipincuk Mas. Oke. Nah ini teman-teman. Mau sarapan di nasi pecel tenda oren di Paron. Mas, saya angkat bawah aja. Nah teman-teman, yuk kita sarapan dulu, kita pindah sini. Hup. Sarapan dulu. Hup. Kalau telur sama kayak gini ya hari ini.
Teman tak ajak sarapan biar ngeliat aku sarapan. Telurnya itu putih kan, masih bisa nggak habis. Minum obat dulu teman-teman. Ambil obat dulu. Obatnya di tas samping ini. Selamat pagi buat teman-teman yang mengikuti perjalanan aku goes ya. Ini masih dalam proses ngetes lengan tangan sama tulang pelikat kanan ya, habis cedera, nyeri. Minum obat dulu nanti dilanjut. Ini aja air putih bawaan. Ada tisu.
Ini masih barang satu. Aduh, kok nggak ada nih, ketinggalan teman-teman. Wah, iya. Ini barang satu. Iya, barang satu teman. Yesus. Barang cek. Udah selesai. Ketinggalan satu di rumah. Terus gak apa-apa. Semoga aman. Ya. Kita lanjutkan perjalanan. Tak membenahi lampunya ini kurang kencang.
Nah, teman-teman udah selesai makan nasi pecel sama telur 10.000, murah kesini aja ya, Utara Pasar Paron. Nah ini karena teman-temannya ke selatan, aku mau coba ke selatan ya, kita nyebrang biar motor sebelah kanannya lewat dulu. Yuk. Jadi aku makan nasi, dikasih air putih gratis, sama telurnya gede teman-teman. Sebelah utara kantor Korwil, kantor Dikdikbud dulu itu yang di Paron tuh. Pokoknya sebelah utaranya Pasar Paron atau utara sedikit. Ya. Oke teman-teman yang wilayah Ngawi boleh mampir di situ nanti. Kayaknya dia mau live itu teman-teman ya, jualannya itu masih itu. Jadi telurnya menurut aku ya mungkin kalau dalam posisi lapar banget pasti telurnya ya habis ya. Jadi tinggal ya 10% lah telur ya, sisa nggak muat mau tak masukin ke dalam ndak muat apa. Ya murah 10.000 tapi nasinya standar teman-teman, nggak banyak gitu ya enggak. Nah ini situasi Pasar Paron ini sebelah kiri ini. Nih angin teman-teman, sekarang angin sepoi-sepoi ya, pokoknya santai saja pagi ini, sepedanya ya. Ini ada bubur kacang hijau, jajanan, gorengan. Nih lengan kananku masih nyeri kesemutan teman-teman ini ya. Jadi aku nggak berani 100% kalau jauh-jauh ini. Ini Roma ini apa ya? Bagolo apa ya? Sego bubur ayam sama nasi uduk. Ini sudah sampai di perapatan Gedung lagi. Oh ada grup sepeda itu, ciwi-ciwi. Baik sepuh ya, semangat ya luar biasa. Ada donat. Ini kantor kecamatan Paron. Kayaknya senam itu, nggak tahu udah selesai atau belum itu. Ini depan kita mendekati stasiun Ngawi teman-teman. Lokasinya di Paron sama Polsek. Ada sebelah kiri nih polseknya, ini sebelah kiri itu. Ini sebelah kiri itu polseknya. Nah, ini depan ini stasiun Ngawi itu di depan tuh. Tuh. Ini stasiun Ngawi. Teman-teman tuh. Nih. Ini enggak bisa masuk. Dipalang dulu, mungkin nak masuk ya bayar.
cuma lewat-lewat muter-muter di dalam itu enggak kayak dulu, zaman dulu itu enggak ada palangnya gitu teman-teman. Yang dulu enggak bayar. Sudah pegal tangan kananku ini sudah pegal 10%. Jadi pegang setang kiri aja ini. Ganti gear dulu. Nanjak ya. Nyebrang rel. Nah ini 0 km desa Jambangan teman-teman, tuh lihat tuh, nih tuh 0 km ya, desa Jambangan. Ini ada kafe Pring Kuning. Kalau bersepeda itu sesuai selera ya. Pertama dari rumah mau kemana itu malah bagus. Kalau enggak begitu nggak mau. Turuti kata hati wae. Ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ke utara, selatan ke selatan, balik lagi ke utara ya nggak apa-apa. Yang penting happy lah. Makanya buat teman-teman yang bersepeda solo ride, jadi bersepeda sendirian tuh kebebasannya enaknya di situ. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan lah kalau bersepeda sendiri. Bersepeda sendiri itu mau mampir di tempat sarapan mana ya bebas, mau cari si murah ya bebas, ya. Mau berhenti sewaktu-waktu ya bebas, mau pengen jauh ya bebas. Jadi nggak perlu persetujuan orang lain toh kalau sendirian. Ya. Cuman memang dibutuhkan keberanian yang double ya. Kalau bersepeda sendiri itu keberaniannya harus double. Misal rantainya putus, bannya gembos, itu ya harus tanggung-tanggung sendiri karena nggak ada teman. Nah itulah. Jadi speednya ini speed santai ya, menikmati ya lah, nggak cepet-cepetan. Ini teman-teman juga masih ada yang di warung sarapan ini, sebelah kiri. Memang kalau di jalan raya seperti ini kalau ketemu motor-motor lama gitu ya gitulah, ngebul dia. Nah, ngebul-ngebul gitu ya bikin udara itu gak seger lagi lah. Baunya asam ya. Makanya kalau punya motor lama, motor kuno itu ya diperbaiki yang bagus biar gak menimbulkan polusi udara. Tapi kalau jenisnya sepeda motor yang terpaksa keluar asapnya ya wis. Tapi yang jelas asapnya motor kamu itu bikin orang lain gak nyaman. Ya, walaupun yang lewat dari sekian ratus orang yang nyalip aku gini ya, paling hanya satu motor aja yang ada asapnya putih ngebul gitu, lainnya ya aman gitu kan. Tapi tetap aja bikin udara nggak seger lagi toh, ya kan. Jadi terganggu lah istilahnya.
Nah ini sudah masuk di daerah persawahan teman-teman. Ini selatan Paron. Mataharinya masih di balik mendung. Sedikit kabut, jadi belum bersinar terang. Nah ini naik terus apa pulang ini ya. Bentar mau tanya ke lubuk hatiku yang paling dalam teman. Ini soalnya aku sudah isi kuota. Iman-iman nih kalau kuotanya nggak dihabisin, pulang sampai rumah kuotanya sisa itu, terus akhirnya kuotanya diambil lagi sama operator tuh. Dan kuota aku itu kan harian, jadi nggak habis ya, nah iso dihabisin, makanya nggak suka pakai untuk keluar kayak gini ya. Bentar teman-teman, aku tak buka, tak ngintip ada WA masuk. Oh enggak itu, bentar ya. Dia udah 5 kilo teman-teman. Sepeda aku pagi ini sudah 5 kilo, jadi tetap aku harus waspada teman-teman, waspada dengan tangan kanan ini. Jadi buat teman-teman ya, ini sedikit edukasi ya, sharing ya. Nah salahku dimaafin, tapi ini pengalaman aku yang sedang aku alami minggu-minggu ini ya. Jadi orang sakit nyeri itu selagi yang nyeri di selain kaki loh ya. Bisa kayak aku kan nyerinya kan di tangan ya. Nyerinya di tangan, di tulang belikat kanan, menjalar di tangan kanan kan. Jadi pada hari ini kesemutan kan di kelingking ini, jari kelingking kanan sama jari apa ya, sebelah kelingking itu, jari manis ya, sebelah kelingking itu nyeri, kesemutan kan, agak sedikit tebal ya, tebalnya ini juga 10% lah gitulah kira-kira. Nah kalau dari diagnosis dokter spesialis saraf sih, sekarang ini aku kena HNP cervical teman-teman, namanya gitu. Kalau dokter spesialis yang sebelumnya itu kena frozen shoulder. Mbak, ini ibu-ibu sing nanam padi sarapan, Mbak. Oh ini kanan kirinya ini ada potongan-potongan pohon apa besi teman-teman. Kemarin tuh ada kegiatan itu hari apa ya, mitigasi bencana dan apa gitu loh. Mungkin ini ada hubungannya dengan itu atau enggak, aku nggak ngerti. Kayak itu kegiatan yang waktu itu tak terjemahin itu untuk apa, sepanjang jalur yang ditutup kemarin kan, sempat ditutup itu jam 8 pagi sampai jam berapa itu, itulah atletnya itu sepedanya itu.
dia ke selatan terus balik lagi ke utara. Kalau dia itu kan road bike itu kan speed ya andalanya itu kan. Kalau sepeda gunung ya santai, cepet ya bisa. Tapi karena aku sidra ya jangan ngeyel ya. Nah ini tangan kanan aku tak gantung. Nah, kembali lagi ke cerita yang tadi ya teman-teman ya. Cerita yang tadi itu kan aku kena HNP cervical, jadi penyempitan saraf di tulang leher itu. Jadi itu membawa efek di kesemutan dan tulang belikat bisa panas, kesemutan di tangan kanan gitu, menjalar gitu. Efeknya begitu. Kalau dokter yang dulu itu frozen shoulder, karena aku ceritain kalau sebelumnya itu sebelum aku cedera itu aku kan bersepeda jauh ya. Hari pertama itu ke Waduk Pondok Ngawi, kemudian lanjut di Waduk Pondok Sangiran teman-teman. Nah, satu hari istirahat, kemudian aku lanjut bersepeda di pemandian air panas di Bayanan itu, Kabupaten Sragen. Ya, itu. Sehingga tubuh istirahat satu hari nggak cukup, ternyata juga ada cedera di tulang belikat kan. Ceritanya kan begitu. Ya kan? Baterainya tinggal 10% juga nih, semuanya serba 10%. Ini kayaknya balik aja teman-teman ya. Teman-teman tak ajak balik aja deh, aku nggak berani jauh-jauh. Nanti kalau nurutin emosi, nurutin nafsu nanti bahaya nanti. Lengan kanannya ini padahal belum sembuh 100% kan. Tapi aku sudah punya perkiraan untuk ya pokoknya pelan aja, nyeri pakai tangan kiri, tangan kanannya istirahat gantung ya. Jadi gitu. Jadi orang yang sakit nyeri itu teman-teman, itu kalau nggak ngerti kalau orang itu sakit ya dianggap normal-normal aja. Jadi kayak kemarin itu di depan rumah itu kan ada kegiatan kerja bakti ya. Baterainya udah merah teman-teman. Ada kerja bakti, terus karena itu dari komunitas RT 14 ya aku nggak ikut karena Pak RT nggak ada instruksi untuk kerja bakti ya. Nah, apakah kira-kira kalau misal ikut boleh nggak? Tebakanku ya pasti boleh lah. Wong dibantu orang kalau malah nggak boleh itu kayak iyo nggak lah, boleh aja. Cuman kalau aku kan kondisinya cedera ya. Nah, kalau laki-laki itu kerja bakti nggak angkat-angkat itu kayaknya kok kayak wong wedok ae gitu loh. Nah, wong wedok itu kan ya sing ringan-ringan lah gitu kan. Nang kerja bakti itu enggak kayak sing bapak-bapak laki-laki gitu kan. Jadi resikonya nanti nak misal aku yo ikut gitu ya misal ya resikonya nanti takutnya nak disuruh orang bantu, Mas bantu ini ngangkat apa misal ya ternyata ada masalah kan berarti nanti gak enak gitu loh teman-teman. Gitu. Bentar aku mau nyeting kabel power bank. Power banknya tak pasang, kabelnya mau tak dicas di handphone biar nggak drop nanti. Ini obatku juga ketinggalan satu kan tadi. Ada satu jenis obat yang ketinggalan di
meja makan tadi itu pas berangkat. Oke, aku cek dulu teman-teman. Oke, sudah ngecas ya. Kita lanjutkan obrolan ya. Jadi dalam pikiran aku seperti itu sih. Dan kalaupun misalnya ada orang, loh ini memang posisinya jalan itu pas di depan rumah ya, jalan pavingan yang dibuatkan saluran kan. Proyeknya kemarin kan membuat saluran ya, saluran irigasi. Wah, depan ada bis, bagus teman-teman. Bis mau kemana ini? Nih, lewat nih. Bagus ya. Kan posisinya kan di depan rumah itu. Jadi aku ya nggak keluar rumah. Loh, kenapa nggak keluar rumah? Ya memang aku tiduran, istirahat lah. Jadi kalau aku liburan tak buat istirahat. Habis sarapan, mandi, ya tidur, istirahat lah. Hiburannya ya nonton video, membuat konten di dalam rumah aja. Itu aktivitasnya. Kalau keluar rumah itu ya sungkan. Ya sebenarnya nak ngeliat-ngeliat tok sih, hanya sekedar ngumpul gitu kayaknya kok gak pantas ya. Nah, orang nggak ngerti itu dikirain dah lah. Nonton kok tunggalnya akeh gak ngewangi itu malah nanti gak enak. Ya. Tapi resikonya memang nak mungkin ketemu orang sih nggak ngerti ya, paling ya mungkin mikirnya loh gak ngewangi ya kok gak duwe peduli apa-apa. Aku nggak mau tahu ya. Ya bukan salah orang itu kalau ngatain seperti itu kan, itu misal loh ya, aku kan juga nggak tahu ya, masa bodoh lah aku kan, soalnya mereka nggak salah lah nak ngatain, soalnya mereka kan nggak ngerti kondisi aku. Nah terus kenapa sekarang aku bisa bersepeda? Ya bersepeda ini tujuannya hanya untuk ngetes saja. Kalau sakit nyeri, lah balik ke rumah langsung, nggak jauh-jauh. Loh kenapa kok ini tambah jauh? Nah ini juga untuk ngetes saja. Apakah masih nyeri, mampu berapa kilo, mampu berapa menit, berapa jam ya. Menggerakkan kaki, tangan megangi setang ini muat berapa jam gitu. Ada perkembangan nggak gitu. Dari proses pemulihan aku ini minum obat sudah sekian kali resep dokter umum, dokter spesialis, itu ada perkembangan enggak gitu. Itu untuk ngetes. Beda dengan kalau aku angkat-angkat naik angkat-angkat ikut kerja bakti itu kan beda ya. Angkat batu kubung atau mungkin dorong apa itu dorong musuh-musuh apa sih jenenge itu, aku sampai blank ya. Pokoknya sih urusannya berat-berat itu kan gak enak ya, sungkan gitu loh. Kok nggak bantu kita kan nggak enak. Sempet sih kemarin sih aku punya angan-angan, wah misalnya aku bantu uang sedikit untuk beli sarapan itu matok atau enggak, kayaknya kok akhirnya aku juga nggak jadi teman-teman. Paling sudah di cover sama mereka kan, karena ada Pak RT juga, ada Pak Kasunya kan sudah di cover lah. Ya lain lagi kalau itu proyeknya di komunitas RT aku itu ya lain lagi. Tetap misal aku nggak mampu hadir karena mungkin ada urusan kepentingan keluarga yang yo podo pentingnya misal ya. Lagi aku sakit ya aku ganti lah, tetap bantu ngasih konsumsi mungkin es teh atau gorengan, makanan, camilan atau mungkin duit gitu ya. Ya seikhlasnya lah. Gitu. Aku sih gitu. Nah sama sekali nggak hadir aku tetap gak enak. Ya, soalnya aku yo
bukan orang tua sing rapuh-rapuh wis sepuh-sepuh banget sih, enggak kan. Yo cinom lah. Gak wong sepuh-sepuh tua runta banget kan. Nah gak iso hadir ya aku ngasih duit lah. Kalau enggak yang makanan, es teh gitu. Karena sakit tadi. Karena sakit nyeri ini temen ya, sakit nyeri ini kayak tadi sore itu waktu sholat jamaah di musola itu kena angin aja nyeri ya teman-teman. Jadi kenapa kok bisa nyeri, kena kipas angin aja nyeri? Itu ya karena hasil chatting aku sama ChatGPT itu mengatakan ya memang syaratnya masih sensitif ya, masih radang gitu loh. Apalagi kalau di kantor itu luar biasa teman-teman. AC-nya banter, AC-nya banyak jumlahnya, dari ujung sana sini itu nyala semua, mau gerak kemanapun ya isinya AC ya. Apalagi teman-temannya itu hobi nyalain AC itu. Apakah aku harus nyalahkan teman kerjanya? Ya enggak lah. Yang salah itu ya karena aku aja yang sakit ya. Nah aku sehat ya kuat, mau dinyalakan AC berapapun, mau suhu sampai paling dingin 16 derajat pun, nah aku waktu dulu itu sehat nggak masalah, oke aja. Jadi nggak kedinginan, nggak nyeri. Kalau pada saat kena nyeri ini wah dingin banget, dingin ngetok-ngetok istilahnya sampai di tulang tuh ngilu banget, nyeri lah. Sehingga beberapa hari ini aku atasi sendiri dengan tangan kanan ini tak tambahi manset. Manset itu ya kayak gini nih yang aku pakai ini nih. Jadi untuk menghindari paparan udara dingin itu, menghindari paparan udara dingin. Ya ngalahi lah, jadi aku nggak minta lagi ke teman kerja aku untuk tolong suhunya jangan 16 lah, bayar 20 derajat apa enggak enak. Nanti ujung-ujungnya bikin teman itu kecewa, bikin teman itu nanti membenci aku, bikin ganggu pekerjaan kan gitu. Kan ada orang-orang tipe-tipe sing suka AC dengan kondisi mungkin dia gemuk, hijaban berukut, ya hijab panjang itu kan selain dia gemuk, selain bajunya tebel-tebel itu kan juga nambah sumuk toh. Terus orang gemuk itu kan yo sumuan, jadi kan yo harus nggak bisa AC mati, apalagi dikurangi suhunya kan nggak bisa, kurang sesuai seleranya yang bersangkutan toh. Jadi ya mendingan nah aku sing yo sing tua dari mereka ini semuanya adik-adikku kan mayoritas kan, walaupun di atasku juga ada sing sepuh kan yo. Aku tahu diri lah, sing salah aku, sing sakit aku kan, ya ngalah lah. Nah, makanya aku pakai manset jalan keluar sendiri untuk menghindari dinginnya AC ya aku pakai manset. Sebelum aku punya ide manset itu aku pakai jaket tuh. Ngapain kerja kok pakai jaket gitu. Jadi yo tak jawab lah, kedinginan aku gitu aja. Urusan dia nganggap aku nyalain dia yo buya, aku juga nggak marah, penting aku dingin, kondisi tubuh tidak normal ya pakai jaket. Tapi akhirnya aku menemukan ide ini, tak pakai manset deker ini di tangan gini, lengan atas sampai ujung tangan. Kereta teman-teman, cepet. Iya. Nah ini kita nanti jalurnya jalur pulang dulu sih ya teman-teman ya. Minum obat yang ketinggalan, nanti nak mau dilanjut, enggak ya pulang aja. Ya. Ini
sebelah kanan stasiun Ngawi lagi, lewat sini lagi teman-teman, balik lagi jalurnya. Jadi gitu teman-teman. Jadi apakah ini karena HNP servikal benar-benar, atau karena cedera banyak sepeda, atau karena apa? Tapi memang awalnya itu kalau aku cari historinya ya, kan awalnya itu temanku kan ambil cuti. Temanku ambil cuti 1 minggu, kerjaan kan aku yang mengcover ya. Maksudnya itu yang ambil barang, ngangkat barang, itu kan aku sendirian ya. Ya ada teman CS itu ada, tapi dia sudah sibuk sendiri dengan pekerjaannya dia toh. Dia sibuk, aku sibuk, pekerjaanku nggak bisa harus nunggu dia toh. Mas CS-nya ini, dia tak angkat sendiri. Ketika tak angkat sendiri, aku punya ukuran sendiri berapa sih jumlah barang yang harus aku tak persiapin untuk cadangan di tempat pelayanan nih. Tempat kerja kan ada namanya tempat pelayanan ya. Itu berapa biar nggak bolak-balik ya, banyak. Mungkin itu salah satu faktor juga yang menjadi dimulainya aku kena cedera ya, cedera seperti itu. Awalnya ceritanya dari situ, kemudian sehari 2 hari kemudian ada cerita itu aku bersepeda pondok lanjut Waduk Sangiran. 1 hari istirahat di rumah, lanjut bersepeda jauh ke Waduk Pemandian Bayanan itu di Sragen. Nah selain itu memang riwayat sakitku ini aku kan juga kena HNP ya, di bagian tulang belakang, sama dulu itu pernah di leher aku mengalami keropos. Jadi faktornya itu banyak, dasarnya memang mau dianggap tubuh sudah nggak sehat ya oke, itu bener lah, nggak bisa selang ya, terus kemudian usia, terus kemudian ya itu. Nah, kenapa kok sakitnya lama teman-teman ya? Ya karena sebenarnya itu dengan sakit nyeri ini aku nggak boleh ya angkat-angkat itu nggak boleh, nggak boleh angkat-angkat mau 1 kilo, 2 kilo, apalagi 1 dus kali berapa dus itu nggak boleh ya, karena memang resikonya memicu ya, memicu otot. Jadi kalau dikasih obat begitu akhirnya juga mubadir, nggak maksimal itu. Dokter pun bilang saya itu masih angkat-angkat itu, nah kerja ya mubadir Pak, jadi nggak maksimal mubadir. Untung aja partner kerjaku itu, temanku itu yo pengertian ya, pernah aku sekali mau ngangkat dengan kondisi kerdus yang berat ya, isinya kan cairan-cairan gitu. 1 kerdus kan berat itu nak ditimbang itu yo pirang kilo ya, mantep lah. Ini nggak usah mas, tak angkatnya gitu. Itu aku yok gitu ya, yo alhamdulillah ya Allah gitu. Partnerku itu ngerti gitu, ngerti bahwa aku tuh gak aleman gitu, gak aleman, gak bohong, gak dikira bujui, dibujui ini tolongnya istilah itu apa, ben gak kesel ben apa, enggak, memang aku kondisinya bener-bener sakit ya. Jadi dia tuh bener-bener percaya dengan kondisi aku, dan memang fisiknya partner aku ini orang yang apa ya, biasa angkat-angkat ya, terbiasa kuat ya. Alhamdulillah teman aku itu enggak pernah kena cedera serius ya, kalaupun sakit ya enggak apa-apa banget. Maksudnya enggak ada berita-berita kayak aku kena kejepit atau sakitnya error serius kayak aku nih, enggak lah, paling capek ya capek gitu aja. Dan biasa kalau angkat-angkat itu kan ya kelasnya kelas angkat-angkat tison gitu kan,
atau sistem itu kan sistem terbiasa lah. Jadi memang sehat lah, gak kayak aku yang sudah cedera begini. Nah, zaman dulu aku belum kena cedera seperti ini ya kuat ya biasa, ayo berapa terus yang diangkat ya biasa ya nyang gitu pak, biasa wae, gak perlu takut, gak perlu minta di apa ngangkatin itu enggak ya, karena itu tadi sudah cedera, sudah sarafnya kena, itu udah apa ya, kalau besi itu penyok gitu loh, mau didempul gitu ya terus gak sempurna lah ya. Nah doa aku semoga nggak terjadi serius-serius lah dengan keadaan seperti ini ya. Kita minta itu terutama sing partner kerja aku itu pengertian aku sih apa ya, kalau udah teknik itu harusnya nggak boleh angkat-angkat gitu, kayaknya nggak pantas ya, malah jadi pikiran beban gitu, nggak pantas sih kerja bayarannya podo tapi nggak angkat bangkok, banyak kerjaan sing ringan gitu kan ya nggak pantas, kayak langsung kan gitu. Ya jalan keluarnya ya sakit ya berubah gitu, berubah dengan cara yang benar, ke dokter spesialis yang benar sampai nanti benar-benar sembuh dan mampu lah. Kalau kambuh-kambuh lagi ya sudah resiko lah, resiko kerja lah, terus diobatin mau sembuh ternyata juga karena dunia kerjaannya atau dunia angkat-angkat seperti itu ya resiko, namanya juga kerja, cari nafkah, cari duit untuk anak istri kan. Kalau nggak begitu udah terus piye kerja apa, jobnya itu ya begitu, deskripsinya sebagai orang laki-laki di lingkungan kerja aku ya itu wong lanang iki sing abot-abot gitu, angkat-angkat gitu ya. Masa wong itu angkat-angkat itu sawangan nggak pantas, nggak pas istilahnya kan gitu. Ya itulah, jadi kalau masih melihat aku senyum apa si iso jalan gitu loh ya, aku pribadi ya alhamdulillah si iso jalan si walaupun kalau kambuh kayak kemarin itu kan harus apa ya, tangan kanan ini dikasih balsem terus, dikasih DCL itu diklorenak itu biar panas, biar nggak terpapar dingin, biar nyerinya nggak apa nemen-nemen banget sakitnya. Bener teman-teman, buat teman-teman sing belum pernah mengalami kecetit sarafnya nggak beres, tak doain sehat lah wis ya, ojo sampai kena sakit kayak aku kena sakit saraf yang kayak gitu wis. Janganlah, terus pinter-pinter jaga kesehatan ini, tulang, saraf, kasih vitamin-vitaminnya bagus. Kerjaan-kerjaan ya hindari kerjaan-kerjaan yang resikonya bisa menimbulkan seperti itu. Tapi kalau semua pekerjaan pasti ada resikonya, iya memang ada resikonya. Duduk pun di depan komputer itu pasti juga ada unsur capek, duduk terus sekian jam ya, gegere, pinggul, maaf ya, pantat, terus jari-jarinya ini ngetik terus, mata di depan monitor itu kan juga ada resiko sama. Tapi resiko itu kan ya berbeda-beda, tinggal kita mengantisipasinya aja, tidak sakit biaya. Ya kan ada cara-cara dari diri kita pribadi itu ngeloni. Nah ini sampai di pasar Tugu belum lewat lagi, belum buyar sampai sekarang.
Jadi aku bersepeda ini ya ini untuk rekreasi aja, ya rekreasi untuk hiburan, Makanya kemarin aku konsultasi dengan aplikasi itu begitu, tidak boleh sepedaan dulu, coba yang cepat dulu, kalau tidak bisa sampai aplikasi itu menyatakan jangan bersepeda dulu sekian hari dulu. Nah ngelanggar ya wes resiko nanti tanggung sendiri. Tapi aku nggak mau. Kayak kok nyeri setelah bersepeda kan berarti ya berhenti 2 hari 3 hari dulu stop. Jangan jalan sepeda, jangan ngapa-ngapain. Nah pengen ya 1 kilo wae wes cukup. Gitu teman-teman. Jadi yo padahal nah aku boleh bercerita lagi pas waktu itu aku ambil cuti ya. Pas aku ambil cuti itu cuti aku yang untuk apa ya, menahan sakit di rumah. Jadi cuti dari Senin Selasa itu kondisi tangan itu dibonteng sepeda motor itu nyerinya luar biasa sakit sampai peringisan, pringis sampai peringisan sampai aduh nahan gitu kan, karena getaran sepeda motor ini dari gelombang jalan angin sakit banget teman-teman, luar biasa. Rabunya nggak begitu sakit pada saat yang itu karena aku sudah tak imbangi dengan fisioterapi di rekam medik, jadi di rehabilitasi medik di rumah sakit itu tak fisioterapi agak berkurang, dan itu sudah minum obat dari dokter spesialis. Ternyata berjalan seminggu 2 minggu nggak berkurang ini nyerinya ini. Berkurang sakitnya. Jadi aku cuti Senin sampai Kamis itu nggak cuti bahagia teman-teman, cuti sakit itu. Dan tidak beruntungnya itu aku cuti itu ya wis cuti sing kondisi nggak normal gitu loh, cuti nggak normal lah. Katanya nggak usah tak ceritain ke temen-temen. Jadi pagi ke rumah sakit, ke kantor, pulangnya lagi ke kantor. 2 PP sehari dalam kondisi cuti, dalam kondisi sakit. Nah, cuti normal kan aku nggak harus bolak-balik. Itu ya nasibku aja sih, nggak kurang beruntung lah. Tapi untungnya ya bosku itu baik kan, pengertian, memahami. Temenku juga waktu itu aku bilang ya maaf lah, nah aku merepotkan teman-teman yang ngurus cutiku jadi kena masalah atau apa, itu bukan unsur aku ya, tak kira ini itu ya pengajuan cuti itu enggak banyak banget lah. Ini hari Jumat misalnya, hari Jumat terus aku cutinya Senin mulai cuti, kayak ini senior enggak ya, karena pokoknya intinya aku isi nggak beruntung lah gitu. Tapi ya wes sudah berlalu ya, sekarang minta doanya semoga proses penyembuhan sakit nyeri ini ya segera tuntas gitu. Nanti dicari permasalahannya tuh di mananya, apakah penyempitan saraf di leher, KNP cervical ini, atau cedera bahu karena sepeda, atau karena ini ya ini nanti
nggak angkat-angkat, istirahat sebulan 2 bulan lepas, sama sekali nggak angkat-angkat, sehingga baru nanti kelihatan maksimal. Aku sempat berpikir piye caranya ya mengawali untuk lepas dari itu, kemudian aku ganti lalai temanku itu. Aku repot mikirnya piye cara ngomongnya piye itu ya. Repot banget, saibuan juga gitu. Makanya sampai sekarang itu akhirnya ya sih, kalaupun sakit sedikit sakit ya aku ya nggak mau dibatin orang ini. Oh temen ya alah akeh tunggaling ini soal jenenge wong kerja nyeri dan sebagainya. Mungkin ya yang lain ya sama seperti aku ya, mungkin ya nyeri gitu ya, nggak usah diketok-ketok nih, nggak usah sambat, nggak usah udah aku, nggak usah diekspresikan ke orang lain, mungkin gitu ya, karena psikologisnya orang itu kan beda gitu ya. Ono sing kuat nahan sakit, ono sing nggak kuat, ono sing jujur gitu, nak sakit gitu ya ditambahkan aduh ya aduh, meringisan wajah ya gitu. Tangannya loro ya bener-bener balaseman ya balaseman, nggak usah kemeliti di depan temennya. Aku kuat tak, ayo nggak apa-apa aku ya. Tapi ketika anak kayak aku itu misal ayo kita mulai kerjaan ini dimulai gitu, nah aku masih punya feeling oke, ya aku ya kerja bareng, ayo kerja lagi, kita selesaikan pekerjaan hari ini gitu, angkat. Tapi ketika anak misal aku nyuri banget untuk ngangkat aku gitu, misal 100% sudah nggak bisa desa nomor itu ini, ya pasti aku akan bilang kepada partner kerja sakit atau ini sakit nggak bisa angkat, pasti saya bilang. Tapi ketika itu masih oke, masih 50%, 60% masih oke, ya aku harus kerja lah ya. Soalnya apa? Kopane lho, gajine lho, podo. Nah, lewat sini aja teman-teman, rasa view-nya biar gitu. Jadi gajinya podo, kopane podo, gak penak gitu loh. Aku lebih bahagia ujung-ujungnya mungkin sakitnya nggak sembuh-sembuh, atau ujung-ujungnya nanti aku di hari itu terpaksa nyeriku tambah sakit lagi, gak apa-apa daripada apa ya teman-teman, daripada aku harus setiap hari itu maaf ya mas, aku nggak bisa kerja hari ini secara maksimal, terus menampakkan bahasa tubuh maaf ya, walaupun gak keluar dari mulut aku nggak bisa angkat-angkat gitu, itu malah aku beban malah. Terus psikologis aku terus mikir, terus akhirnya juga jadi stres, nambah stres. Mendingan aku ya kerja wae, toh masih kuat gitu loh, masih kuat kerja gitu ya, kerja aja. Makanya aku kadang ini apa ya, nak melihat wong lanang loh ya, wong lanang kerja kok lede jane sehat kuat, tapi kini kerjaan ini menghindar, gak duit tanggung jawab, kerjaannya dewi dilempar ke orang lain atau apa, itu kan gak pantas loh. Pak, jadi istilahnya orang itu ada yang bilang rezekimu itu malah gak berkah, keringetmu ki gak anu lah, kayak makan tulang teman gitu loh, apa kayak peribahasanya, seperti itulah. Ya ojo lah ya, ojo lah. Yang kerjaan punya tanggung jawab, ya tanggung jawabmu ya kerjakan tanggung jawabmu, ojo nyuruh orang sing banyak alasan apa. Kalau soal mungkin alasannya apa ya, di dalam dunia pekerjaan itu kan ada hierarki ya, ada hierarki. Nah kayak aku mungkin di atasku ono level apa, ketika disuruh, dan aku pikirannya mau ya, karena soal hierarki itu dia pendidikannya di atas saya,
jabatannya secara struktur gitu di atas saya gitu, ya aku mau wae. Ya karena itu, karena aku memahami itu, paham gitu loh. Kalaupun aku misal jadi posisi orang itu, aku punya di bawah aku ada siapa gitu, aku nyuruh, nah aku bisa, ya aku nggak nyuruh teman-teman, aku watak itu gitu ya. Jadi nah itu pekerjaan aku bisa mengerjakan, sebenarnya nggak perlu bantuan orang lain. Di bawah saya ada orang yang posisinya tuh secara hierarki mungkin pegawai baru atau pegawai junior, aku seniore dalam status tertentu gitu, aku nggak mau, nggak enak. Kok aku yang lanang terus dia itu perempuan gitu, malah gak pantas toh, ya kan? Dan aku juga emang nggak watak sih. Nah, bisa tak kerjakan itu jangan sendiri. Soalnya ada alasan banget ya, itu minta tolong, menyuruh. Nah, misal jabatanku itu lebih tinggi terhadap orang itu loh. Gitu. Lumayan ya obrolanku dari jauh sana sampai rumah ya. Dengan sharing cerita seperti ini ya biar beban permasalahan kita itu lego gitu loh. Terus juga bisa sharing pengalaman, berbagi cerita. Yang buruk jangan kamu tiru, yang belum terjadi biar kamu yang nggak enak aku alami ini, kamu nggak akan mengalami gitu loh. Ben kamu nggak ngalami, ben kamu ya sehat. Oh, aku ini sakit karena penyebab ini, berarti ya jangan ditiru, hati-hati gitu. Aku pengennya semua teman-temanku di kantor ya sehat semua ya, jangan sakit lah. Sakitnya luar biasa bener, sing namanya sakit saraf tuh sakitnya luar biasa. Sampai kemarin tuh ya aku hampir kena putus asa ya, dimarahi orang rumah itu. Sakit tuh nggak sembuh-sembuh, sudah dokter umum resepnya udah 2 kali, terus ketemu dokter spesialis saraf 3 kali, kok nggak berkurang-kurang gitu. Masalahnya di mana gitu kan. Sampai aku bilang ke status itu, sampai bilang ya wis lah, aku diminta Gusti Allah nyawaku, ya wis aku ikhlas gitu ya, gak mikir aneh-aneh di hari itu. Bener itu bukan status untuk aku cari pembelaan, minta belas kasihan ke orang lain gitu, gak. Ya wis habis itu. Di hari itu aku sampai rumah dimarahi orang putus asa gini, kamu tuh nyebut sholawat Nabi gitu loh, sholatnya sing kenceng lagi, jangan gini, pokoknya dekatkan diri sama Gusti Allah gitu. Nah teman-teman sudah sampai rumah, Mbah. Ini istirahat dulu, aku mau nyari pilnya, masih kurang 1 teman-teman. Mau tak cari di meja makan, paling ketinggalan, soalnya kecil. Nanti kalau nggak tak minum nanti bisa masalah. Toh ini juga sudah jauh loh, ini paling 11 kilo lagi ini totalnya ini. Walaupun nggak berkeringat ya namanya juga santai. Mas, Sobin ini menjual sayur obyok keliling pakai apa? Piyuh, ini kotoran apa ini? Oh, ini lumpur ini. Oke teman-teman, udah sampai rumah. Sementara break dulu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang menemani aku pagi ini goes. Ya. Jadikan pengalaman, jadikan guru buat kita semua. Inilah kehidupan aku ya. Yang jelek jangan ditiru, ambil yang baik kalau ada yang baik, kalau nggak ada yang baik ya tirulah dari kehidupan orang-orang yang lebih baik dari saya, kan banyak juga ya. Nah ini mau tak cari dulu obatnya di meja makan teman-teman. Udah berapa menit ini aku? 1,5 jam teman-teman.
luar biasa. Pilku ketinggalan satu lah ini loh teman-teman ya kok. Loh ini potongannya. Nih jatuh di pintu teman-teman, pantesan aku tadi sarapan tak lihat kok apa bilang satu. Ganti kamera ya teman-teman ya, kamera depan. Nah inilah wajahku. Nah, pulang dulu aja, kuotanya masih biarin lah ya. Nah gitu teman-teman ya, jadi sharing aku pagi hari ini sambil goes. Alhamdulillah aku nilai tangannya ini aman lah, jadi enggak nyeri sekali. Semoga diberikan keajaiban ya. Ya saran-saran dari istri kemarin ya suruh begini-begini ya, semoga terkabul ya dengan melakukan ini itu sehingga sakit itu akhirnya cepat sembuh gitu teman-teman ya. Jadi kemarin itu waktu aku di kantor juga begitu, kerja sehari, ketika aku nggak merasakan nyeri sekali itu aku mendapatkan satu kebahagiaan yang luar biasa. Puas kerja di hari itu gitu loh teman-teman, puas banget. Tak ganti wifi aja teman-teman ya, bentar. Nah ganti wifi biar AS. Nah ganti wifi biar AS. Nah ganti wifi biar AS. Soal obat-obat yang bebas dibeli tanpa resep itu pun buat teman-teman juga nggak boleh ngawur ya. Aku sering beli obat ini pegelnya hilang kok. Kalau pegel lagi ya beli lagi ini. Kalau pegel lagi beli itu. Karena obat kimia itu kan ada efek samping ya. Kalau minumnya ngawur, minumnya sak penake, harusnya 2 kali sehari, kamu minumnya 3 kali sekali, atau mungkin hanya sekali sehari, malah nggak sembuh-sembuh. Loh hujan teman-teman, wah beruntung banget ya aku sampai rumah hujan loh. Yuk ya, itu malah nggak maksimal. Nah kelebihan malah bahaya. Itu soalnya obat kimia gitu loh ya. Nanti bisa organmu tuh ada yang jebol bisanya gitu loh ceritanya ya. Wah berarti ya terima kasih Tuhan, untung aku tadi nggak ke selatan terus kan, makanya aku pulang ketika feelingku, kata hatiku mengatakan pulang, ya wes balik lah, nggak usah jauh-jauh. Nah, untung aku nggak ke selatan Paron terus kemudian muter ke barat tembus di selatan kampung itu. Untung ini bisa jadi kehujanan, soalnya juga tadi kan aku bilang mataharinya kan mendung. Hujan deh. Kenapa? Gitu ya teman-teman ya. Aku tak minum obat dulu, ada satu obat yang belum komplit ini. Jadi mohon doanya buat teman-teman, mohon keikhlasannya, doain aku segera sembuh lah, lepas dari sakit ini. Ya kalau memang dasarnya ini ada penyempitan ya semoga ini nggak mengganggu aktivitas aku sehari-hari ya, terutama pas kerja, nggak ganggu. Biar kerjaku tuh maksimal, kerja dengan teman itu ya maksimal. Kasihan ya nak, misal temanku harus menanggung beban pekerjaan, harusnya dia pekerjaannya 100%, aku juga punya beban pekerjaan 100%, terus akhirnya tak tambah beban, dia kerja sendiri, karena aku sakit itu juga aku gak enak, tetap gak enak. Walaupun namanya temannya sakit, akhirnya juga orang itu, nak orangnya baik, memang mengerti, ya memahami lah. Masuk nak, misal aku yang sehat, temanku sakit, masuk ya aku harus ngajak kerja, ataupun masuk ya tak paksa, masuk aku ya harus marah, masa aku harus tidak pengertian dengan partnerku yang sakit misal ya, kan nggak bisa kayak gitu. Aku aja misalnya disuruh ngambil apa gitu ya di tempat kerja itu kayak enak ngambil barang yang kayak nggak berat banget, bisa diantisipasi dengan aku membawa keranjang gitu ya, tetap aku berangkat. Wis nggak usah lah mas, nanti aja gini atau diambil separuh aja atau apa ya. Akhirnya aku
ya tetap berangkat lah, karena memang itu kebiasaan dari tugas aku. Ini waktunya berbaring aja teman-teman. Sepedaku masih di depan. Aduh. Jadi aku bersyukur ya, kayaknya ini benar-benar aman lenganku kanan. Jadi ya buat teman-teman yang aku nggak tahu siapa yang selama ini mendoakan saudaranya seiman gitu kan, biasanya kan kita berdoa itu kan untuk saudara-saudara kita yang seiman ya, doain sehat, kadang nggak nyebut namanya gitu aja sudah Allah tuh maha tahu gitu ya, sehingga aku juga ketut didoain gitu loh, semoga teman-temanku sing sakit sembuh, yang lama nggak sembuh-sembuh segera sembuh, yang sehat ya terus sehat gitu loh teman-teman, bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Akhirnya aku didoain begitu ya, matur suwun lah, terima kasih banyak buat teman-teman yang aku nggak tahu, yang tahu hanya Gusti Allah. Semoga dengan kebaikan, keikhlasan doain aku seperti itu ya, Gusti Allah nanti yang bales lah, yang bales. Doain temennya yang sakit, semoga ya teman-teman yang doain dengan ikhlas tadi itu ya terus dikasih sehat sama Gusti Allah, sehat terus, sehat selalu, tidak kurang suatu apapun ya, rezekinya lancar ya, selalu dalam lindungan Gusti Allah, berangkat kerja selamat, pulang kerja selamat ya, dikasih sehat ya, apa-apanya lancar gitu loh, amin ya. Nah kalau sudah berbareng begini itu rasanya ya terus akhirnya tergoda males ya mau ngelanjutin sepeda. Bentar aku tak cek tadi dapat berapa kilo ya. Nah teman-teman dapat 13 kilo kan, nggak terasa kan. Ya lumayan lah, kemarin itu dapat 11 kilo. Muter gitu sambil cuap-cuap itu nggak terasa. Masa bodoh lah, mau nak dilihat orang itu naik sepeda sambil ngecos. Kayak orang ngopo nih, ngomong dewe ning ratan, buya lah. Karena aku harus berinteraksi dengan teman-teman, karena aku kan live streaming di sini toh, jadi ya kalau dia hanya melihat jalan gitu toh, depan jalan kan ya jenuh. Ini aja aku ngobrol cerita aja, sharing gak ada yang nonton. Memang gak sih kalau yang live streaming itu laki-laki, aku sudah paham. Kalau live streaming perempuan lah pasti rame. Ya enggak, iyalah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin Senin atau Selasa nanti aku kontrol lagi ke dokter spesialis saraf, terus nanti laporan lagi kira-kira perkembangannya bagaimana. Ini masih ada kesemutan, masih ada sedikit tebal ini di bagian kanan, kena angin, kipas masih nyeri. Nanti semoga dikasih obat lanjutan atau diganti obatnya lagi, atau nanti ada perintah lagi suruh ronsen, atau mungkin lebih serius suruh MRI atau apa ya, ikut aja lah ya. Ada temanku kemarin yang bilang, mas nggak toh minta di ronsen wae biar kelihatan sakitnya apa gitu. Nah aku tuh kadang, aku fisioterapi itu aku sering sih bertanya dan memohon ya, boleh dok misal fisioterapi gitu, ketika dikatakan boleh ya aku berarti ya sudah benar 100%. Boleh di fisioterapi itu bagusan sama ya, aku terus lanjut ke rehabilitasi medik ya, fisioterapi gitu, dipanasin, disetrum kayak gitu kan bahasanya orang awam, sehingga terus ototnya jadi kendor, rileks lagi gitu kan, kerja nggak lagi, nggak tegang lagi gitu kan. Tapi kalau aku harus merengek, misal dok saya minta di ronsen itu
Aku takut itu kalimat yang kayak itu mendikte dokter gitu loh. Ketika dokter analisanya atau istilah itu diagnosisnya tidak mencurigai sesuatu yang apa gitu sehingga tidak perlu menyuruh aku ronsen apa ya, ya enggak ya biarin dulu itu, kecuali kalau nanti mungkin aku sudah mentok ini sudah 3 kali dokter spesialis saraf kan, nanti kalau 4 resep nggak mungkin aku bisa mohon untuk ya memberikan masukan kepada dokter dengan bermaksud tidak mendikte ya. Pasien itu kan nggak pengen mendikte tuh, dok saya minta ronsen atau apa gitu. Dokter itu kan sudah punya insting, nah bahasa aku, pasien ini kok tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau apa sehingga harus tak suruh ronsen, tak suruh MRI atau tak suruh mau sakit apa suruh cek darah gitu. Nah enggak, aku percaya dokter gitu loh. Lain lagi mungkin sedikit berbeda misal aku berobatnya itu bayar gitu ya, berapapun tak bayar, terus aku minta, dok saya minta untuk cek laborat atau mungkin saya minta untuk ronsen atau mungkin apa, siap bayar gitu, mungkin ya agak sedikit berbeda cerita gitu. Tapi ketika aku bayangin misal walaupun aku bisa bayar ya nggak BPJS misal gitu, ketika aku minta, loh kenapa harus dironsen itu nggak ada sesuatu yang mencurigakan, menurut keilmuan dokternya itu nggak perlu dironsen, ngapain, nanti diobatin aja dulu aja sudah, perkiraan nanti semoga ya sembuh-sembuh aja gitu loh, nggak perlu, kecuali nanti obat berkali-kali lah pasti nanti mungkin ada muncul teman-teman kecurigaan, loh kok gak sembuh, ini berarti apanya, ini berarti harus ronsen lehernya benar-benar ada penyempitan enggak. Tapi ketika diagnosis aku detik ini sudah HNP servikal, berarti itu benar, walaupun belum ronsen loh ya, walaupun belum diperintahkan ronsen lah aku. Makanya dulu aku juga pernah cerita bahwa aku waktu di dokter spesialis ortopedi itu foto di tulang leherku ini sudah terjadi sedikit pengapuran gitu loh, bahasanya wong awam gitu. Terus aku cerita ke dokterku yang terakhir ini, akhirnya diagnosisnya berubah, bukan frozen shoulder tapi namanya HNP cervical. Kamu cek di Google lah, HNP cervical itu apa gitu. Gitu. Ya, jadi balik lagi kepada cerita situasi kerja. Wis boyalah. Aku sempat kemarin tuh sama temanku ya gitu ya, jengkel ya, mau marah dalam hati ya, mungkin bukan salah temanku ya, ketika aku tanya, nak beli manset itu di Ngawi di mana ya gitu. Lah dibuat apa? Beli manset sing bentuknya kayak tato itu, batinku loh. Maksudnya piye kok dicari motif tato ini memangnya untuk aku gaya tak pakai di rumah atau kemelinti di tempat kantor. Tapi memang bukan salah dia, karena dia nggak tahu tujuanku mau cari manset itu kan untuk ini, lengan kananku ini kan sensitif terhadap udara dingin AC, jadi harus tak kasih manset itu sehingga dinginnya ndak langsung kena di kulitnya ini ya, sehingga jadi nyeri banget sampai tembus di tulang-tulang, rasanya kayak di tusuk-tusuk jarum gitu, rasanya bener nyeri lah. Jadi bahasa aku kayak ditusuk-tusuk jarum gitu, sakit banget gitu. Tapi akhirnya aku terus beli, izin keluar sebentar, terus beli manset, terus tak pakai. Ternyata di sana itu di tokonya itu ada yang 5.000-an repis manset itu sepasang, sama yang 18.000. Aku beli yang 18.000. Semoga ini lebih awet lah gitu. Dan jenis kainnya kan agak lembut gitu ya. Memang aku cari yang warnanya agak mirip dengan kulit aku kan. Masa aku cari manset yang warnanya putih, apa kuning, apa hijau gitu. Nanti saya nggak ngerti dikirain loh iki pegawai aneh apa biar apa kemelinti tujuannya apa gitu apa.
Kecuali nak perempuan kan dia pakai hijab terus tangannya mungkin ditutup sampai sini kan mungkin ya agak pantas ya mungkin untuk namanya juga berbusana muslimah kan mungkin nggak terlalu orang banyak tanya dalam hati ya. Tapi nak laki-laki kayak aku loh ini masih ki ngapain pakai maset gitu kan. Ki nyapo ki kok anu gitu kan mesti banyak pertanyaan. Gitu kan makanya ya tak buat sing warnanya kayak kulit coklat biar nggak nampak-nampak banget gitu tuh. Itu lumayan sampai paron balik nih. Tuh dimarahin toh. Jadi kalau ngeyel ya nanti nak sakit ya susah sing sehat. Tapi ini hanya ngetes saja sekali lagi untuk ngetes seberapa kuat lengan kanan aku. Kalau masih nyeri lagi nyeri banget ya berarti harus ditunda lagi istirahatnya tuh nggak seminggu lagi jadi 2 minggu lagi atau mungkin 3 minggu lagi jangan menyentuh sepeda atau jangan bersepeda jauh-jauh gitu ya sekedar untuk obat kangen lah sepedanya deket-deketan aja 1 kilo gitu ya ini sudah minum obat sudah olahraga sudah gerak tapi belum mandi nanti tinggal liar-liar nih semoga setelah badan nggak gerak-gerak kaki nggak gerak-gerak badan sudah gini nanti biar tidur pulas nanti ya gitu ya teman-teman ya liburan hari ini liburan terakhir hari Minggu maksudnya ini Sabtu libur Minggu libur besok kerja gitu loh maksudnya kamsotnya tuh begitu. Oke. Semut kemarin tuh orang Romanto nawarin aku, coba ikut terapi di Ponorogo ada ini tusuk jarum katanya. Akhirnya nggak ada jadwalnya, aku nggak jadi. Aku juga masih ragu karena praktek-praktek seperti itu nak benar-benar nggak ngerti. Nggak dapat bahan informasi dari orang sing pernah berobat sembuh nggak ada setelah berobat tuh ada kecocokan nggak ada tambah baik atau enggak pasiennya banyak enggak terus sing terapisnya itu backgroundnya apa itu harus ngerti sih gitu loh kalau nggak ngerti itu takutnya jadi kita istilah itu mengorbankan diri pengennya sembuh tapi malah nggak sembuh ada kan kasus seperti itu penyempitan di leher kemudian datang di tukang kretek itu dibatek ternyata malah lumpuh itu kemarin aku udah dapat video itu ketemu ada wanita itu padahal dari awal itu dia sehat 100% sehat karena hanya capek ceritanya gitu loh di video kemudian datang ke tukang kretek ditarik lehernya terus malah lumpuh dia sampai sekarang wis tamat lah ya itulah maksudnya kalau terapi di tempat lain yang terapisnya itu backgroundnya nggak jelas mending nggak usah apalagi kalau terus bayari mahar mahal lebih mahal atau apa itu kan wis gak sembuh gak cocok malah sakitnya tambah parah plus jenis sakitnya tambah di tempat lain tambah sakitnya hanya di lengan kanan tambah sakit di leher tambah sakit di lengan kiri tambah hancur toh nah itu harus hati-hati buat teman-teman ya jangan hanya gara-gara oh ya aku semangat sembuh aku pengen ini tak coba ini gontakan coba ini ternyata malah memperparah makanya harus benar-benar dilihat backgroundnya itu Mas ini kerja Mas Sampean perai enggak toh? Wi geludak iki sapa to wi ditekake meneng wi?
Sama ini mlebu apa ora? Oh. Gitu teman-teman. Wes ya. Sudah 1 jam 51 menit. Diteruskan 2 jam nih aku dapat apa toh kayak gini live streaming. Wis gak ono sing nyawer. Tapi alhamdulillah tak syukuri ono sing tap layar bae 200 kali tap layar ya. Terima kasih ya yang tadi merasa tap layar di live streaming aku. Aku memang lama nggak live streaming. Dan ini cerita hari ini sudah komplit teman-teman. Semuanya tak ceritain. Tapi kalaupun aku cerita soal pekerjaan gitu aku nggak tak ceritain ya. Aku kerja di mana, temanku tak ceritain jenenge sapa, nggak usah. Kalaupun ada yang kenal aku, misal aku kerjanya di mana ya sembuh ya karem lah. Yang penting aku nggak ngomong kerjaannya di mana, nggak nyebut orang. Hanya sekedar untuk bahan cerita aja, sebagai edukasi, sebagai sharing berbagi pengalaman, ya. Biar orang lain nggak susah, biar orang lain nggak sakit, biar orang lain pinter-pinter lagi menjaga kesehatannya, ngati-ngati menjalani sisa-sisa hidupnya, gitu kan. Dengan hati-hati agar sehat selalu, aktivitas bisa normal, sehat terus gitu. Ya. Nyapo? Sakit toh? Minum obat. Tapi cik berendam oh. Ya mentas sini. Udah ya teman-temannya, terima kasih. Live streamingnya sudah menemani aku, sudah mampir-mampir. Mohon maaf bila ada yang salah-salah. Sekali lagi, manusia nggak ada yang sempurna. Ya, jika ada orang-orang yang mungkin merasa tersinggung atau apa, mohon maaf. Ini tidak ada kesengajaan dari aku. Ya, semoga ini membawa kebaikan dan ada salah sekali lagi aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.